Sejak adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bicara tentang desa menjadi berbeda. Dulu, desa hanyalah organisasi pemerintah yang berada di dalam sistem pemerintahan kabupaten kota. Kini, menurut Undang-Undang Desa, desa diposisikan sebagai pemerintahan masyarakat, yaitu gabungan antara organisasi pemerintahan lokal sekaligus komunitas mandiri yang mengelola dirinya sendiri. Ini artinya, pemerintahan desa merupakan kepanjangan tangan dari negara yang dekat dengan masyarakat, sekaligus sebagai pemimpin masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan desa haruslah melibatkan masyarakat sebagai unsur strategis dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Penerapan Undang-Undang Desa juga membuat pendapatan desa meningkat. Setiap desa secara bertahap akan mendapatkan dana desa hingga sebesar 1,4 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dana desa adalah bagian dari jenis pendapatan desa yang dimanfaatkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, serta menanggulangi kemiskinan. Tujuan tersebut dicapai melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Seperti diketahui, desa adalah badan publik yang wajib membuka informasi publik yang dikuasainya. Hal ini juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pemerintahan desa yang tidak transparan atau tidak terbuka bisa mengakibatkan praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan atau berpotensi terjadinya korupsi yang akan menyengsarakan pemerintahan desa itu sendiri maupun masyarakat desa pada umumnya. Ketentuan tentang transparansi pemerintahan desa adalah sebagai berikut. Pemerintahan desa haruslah menjalankan pemerintahannya berdasarkan asas keterbukaan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Desa Pasal 24 huruf D. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Desa juga menjamin hak masyarakat pasal 68 ayat 1 huruf A dan huruf C. Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa, serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat juga berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 82 ayat 1, 2, 3, dan 5. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. 5. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa memiliki kewajiban sebagai berikut. Pasal 26 ayat 4 huruf P Undang-Undang Desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat desa. Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Desa. Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa, rencana kerja pemerintah desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 tahun sekali. Pasal 27 huruf C dan huruf D. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran dan memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Pasal 54 ayat 1 huruf B dan huruf C. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pasal 86 ayat 4 dan 5. Sistem informasi desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Sistem informasi desa dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Musyawarah desa sebagai modal sosial diamanatkan oleh Undang-Undang Desa, Pasal 54 ayat 1 dan 3. Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun. Pasal 94 ayat 1, 2, dan 3. Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Undang-Undang Desa juga menjamin hak masyarakat untuk turut berperan dalam siklus pembangunan desa, yaitu pada tahap perencanaan atau penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Pada tahap penganggaran atau penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, pada tahap pelaksanaan dan pengawasan, serta pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban APB desa oleh pemerintah desa. Pada tahap perencanaan atau penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa, masyarakat berhak untuk menjadi anggota tim penyusun RPJM desa, menjadi sumber utama pada setiap pengkajian keadaan desa, dan memberikan masukan serta terlibat dalam musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pada tahap penganggaran atau penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, masyarakat berhak untuk terlibat memberikan masukan dalam musyawarah desa, pembahasan APBD desa. Pada tahap pelaksanaan dan pengawasan, masyarakat dapat berperan untuk terlibat aktif sebagai tim pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, baik mewakili kelompok masyarakatnya atau mewakili wilayahnya. Memantau pelaksanaan kegiatan selaku penerima manfaat, mendampingi kelompok-kelompok kurang beruntung agar mendapat manfaat dari kegiatan, memantau pelaksanaan pengadaan dan keuangan desa, dan menyampaikan keluhan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan atau pelaksana pembangunan. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa oleh pemerintah desa, masyarakat dapat berperan untuk meminta informasi laporan realisasi pelaksanaan anggaran, mencermati kesesuaian laporan realisasi dengan kenyataan lapangan, dan meminta penjelasan dalam musyawarah desa terkait isi laporan yang kurang jelas. Untuk mampu memberikan masukan yang berkualitas, masyarakat harus terlebih dahulu memperoleh dan menganalisis informasi yang dibutuhkan. Pada tahap perencanaan, masyarakat harus dapat mengakses informasi, tahapan dan jadwal penyusunan RPJM desa, dokumen atau draft RPJM desa dan rencana kerja pemerintah desa, dan data-data pembangunan dan masalah yang dihadapi desa. Pada tahap penganggaran, masyarakat harus dapat mengakses informasi A. Tahapan dan jadwal penyusunan APB desa. B. Dokumen RPJM dan RKP desa. C. Dokumen draft RAPB desa. D. Dokumen peraturan bupati yang berisi informasi jumlah dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil dari pajak, dan retribusi daerah yang diterima desa. Pada tahap pelaksanaan dan pengawasan, masyarakat harus dapat mengakses informasi dokumen perencanaan detil kegiatan dan dokumen pelaksanaan anggaran, dan dokumen atau informasi pengelola kegiatan dan program. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban APB desa, masyarakat harus dapat mengakses informasi
A. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa semester 1 dan semester akhir. B. Laporan keuangan semester 1 dan semester akhir. Informasi-informasi tersebut merupakan informasi publik yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa agar pemerintah desa membukanya secara proaktif. Undang-Undang Desa bersama dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjamin dan melindungi masyarakat untuk dapat mengakses dan mendapatkan informasi publik secara cepat, tepat waktu, sederhana, dan berbiaya ringan.